Bunga teratai mekar berkembang, bunga markisa di perdu melati. Nyiur melambai sawah terbentang, permainnya desa mendamaikan hati. Selamat pagi dan salam SFD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Ibu akan membagikan materi mengenai pengertian desa, syarat dan ciri khas desa, kriteria kawasan pedesaan, dan tipologi desa. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan penuh rasa ingin tahu, mampu menjelaskan apa itu pengertian desa, syarat dan ciri khas desa, kriteria kawasan perdesaan, fungsi desa, dan tipologi desa. Nah, kita mulai dari asal mula kata desa. Nah, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata desi. Nah, desi itu diartikan sebagai tanah lahir. Nah, jadi desa bisa diartikan sebagai kumpulan unit permukiman kecil yaitu kampung atau dusun. Nah, di sini ada beberapa istilah-istilah desa dari berbagai daerah. Misalnya itu nagari. Nagari ini artinya desa, itu dari Sumatera Barat. Kemudian ada huta, itu Sumatera Utara. Kemudian wanus, itu dari Sulawesi Utara. Dan gampong, itu daerah istimewa Aceh. Nah, di sini kamu bisa melihat pengertian desa menurut para ahli. Di sini kamu bisa melihat pengertian dari desa menurut salah seorang ahli yang bernama Daljoni. Dia mengatakan bahwa desa merupakan permukiman manusia yang terletak di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris atau pertanian. Nah, selain pertanian, bisa kita lihat di pedesaan, manusia atau penduduk yang tinggal di sana bekerja itu bergantung pada alam. Misalnya di bidang perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melihat syarat dan ciri khas desa. Yang pertama itu adalah syarat desa. Jadi syarat desa ini dikeluarkan tahun 2014 yaitu menurut Undang-Undang RI nomor 6. Yang pertama, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Nah, maksudnya di sini adalah desa utama yang ada di wilayah tersebut itu katanya paling sedikit 5 tahun pembentukannya. Nah, ini peraturan yang baru ya yang dikeluarkan tahun 2014. Yang kedua itu jumlah penduduk desa minimal 500 jiwa katanya dan maksimal 6.000 jiwa. Jadi angka ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tiap daerahnya. Yang ketiga, memiliki akses transportasi antar wilayah khususnya bagi wilayah kerja. Nah, ini bagi penduduk-penduduk desa yang bekerja di luar desanya. Nah, jadi di situ sangat penting transportasinya. Yang keempat, sosial budaya untuk menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Kita tahu bahwa di desa itu sangat kuat atau masih sangat kental adat istiadatnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk. Pastinya di desa itu masih banyak sumber daya alam dibandingkan dengan di perkotaan. Misalnya pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan. Kemudian sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini nanti mereka bisa dimanfaatkan untuk bekerja di kota. Kemudian sumber daya ekonomi penduduk. Nah, ini yang berhubungan dengan bidang perekonomian. Yang keenam, terdapat batas-batas wilayah desa yang ditetapkan oleh peraturan bupati. Yang ketujuh, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Yang kedelapan, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa. Oke, yang selanjutnya itu mari kita lihat ciri khas dari desa. Ada 4 ciri khas dari desa. Yang pertama, perbandingan antara lahan dan jumlah penduduk itu sangat besar. Artinya adalah di desa lebih tinggi luas lahan atau lebih besar luas lahannya dibandingkan dengan jumlah penduduknya.
Ciri khas yang kedua dari desa adalah lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor pertanian atau agraris, atau pekerjaan yang berhubungan atau yang bergantung pada alam. Misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi dari segi perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Ciri khas desa yang ketiga adalah hubungan antar warga masih sangat akrab atau bahkan masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Nah, kita masuk yang ketiga, itu kriteria kawasan perdesaan. Nah, ini menurut PPRI nomor 16 tahun 2010. Yang pertama, fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten. Kalau di wilayah desa itu memang ada di situ lahan untuk pertanian atau memang dia wilayahnya agraris yang berhubungan dengan pertanian, maka bisa dimanfaatkan untuk produksi pertanian. Yang kedua, prasarana mendukung kegiatan pertanian. Nah, jadi di desa juga pastinya ada prasarana atau alat-alat yang bisa membantu atau menunjang kegiatan pertanian di wilayah itu. Yang ketiga, aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang rakyat, atau perajin kecil. Aglomerasi ini maksudnya pengelompokan. Jadi, pengelompokan itu bisa terjadi disebabkan oleh karakteristik wilayah tersebut. Kalau di wilayah itu lebih banyak atau misalnya lebih dominan dia agraris yang berhubungan dengan pertanian, maka di situ penduduknya pasti bermata pencarian sebagai petani. Kalau di wilayah itu karakteristiknya laut, pesisir pantai, maka yang terjadi di situ adalah pengelompokan penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan. Oke, yang selanjutnya itu adalah budaya lokal berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup di wilayah itu. Nah, jadi kan desa ini nanti pasti memiliki budayanya masing-masing sesuai dengan desanya. Jadi itulah nanti yang menjadi penyangga budaya dan lingkungan hidup di desa tersebut. Yang kelima, kerapatan permukiman dan penduduk rendah, tidak seperti di kota. Kalau desa itu permukimannya tidak rapat, artinya renggang. Ada jaraknya, bukan seperti di perkotaan yang sudah rapat bangunannya. Dan penduduknya juga jumlah penduduknya itu rendah, tidak sebanyak jumlah penduduk di kota. Yang keenam, bentang alam dicirikan dengan pola pertanian dan lingkungan alami, tergantung dari karakteristik desa tersebut. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau dia karakteristiknya bersifat agraris, pastinya banyak di situ kawasan pertanian dan lingkungan alami yang lainnya, misalnya seperti pesisir pantai atau laut. Nah, sekarang kita akan melihat klasifikasi perdesaan berdasarkan luas, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Yang pertama, desa terkecil itu luas wilayahnya kurang dari 2 km persegi dan jumlah penduduknya kurang dari 800 jiwa, kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Kemudian desa kecil itu luas wilayahnya 2 km sampai 4 km persegi, jumlah penduduknya itu sudah mulai meningkat yaitu 800 sampai 1600 jiwa. Kepadatan penduduknya itu 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Masuk ke desa sedang. Luas wilayahnya sudah semakin luas, 4 sampai 6 km persegi. Jumlah penduduknya 1600 sampai 2400 jiwa. Kepadatan penduduknya 500 sampai 1500 jiwa per kilometer persegi. Kemudian desa besar, 6 sampai 8 km persegi luas wilayahnya. Jumlah penduduknya 2400 sampai 3200 jiwa. Kepadatan penduduknya 1500 sampai 3000 jiwa per kilometer persegi. Dan yang terakhir itu desa terbesar, di mana desa terbesar ini nanti bisa lama-lama kalau semakin berkembang bisa menjadi kota kecil. Lebih dari 8 km persegi luas wilayahnya. Jumlah penduduknya itu lebih dari 3.200 jiwa, ini sudah banyak. Dan kepadatan penduduknya itu 3.000 sampai 4.500 jiwa per kilometer persegi. Oke, mari kita lihat fungsi dari desa. Nah, jadi di sini ada menurut Bintarto ada 3 fungsi desa. Ada 3
dia fungsi dari desa. Yang pertama adalah desa disebut sebagai daerah hinterland. Daerah hinterland ini artinya adalah daerah penyokong. Artinya desa menyediakan sumber bahan pokok makanan, misalnya seperti padi, jagung, ubi, dan sumber bahan pangan lainnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan bagi masyarakat kota. Karena kita ketahui bahwa di kota pada umumnya tidak mampu untuk menghasilkan bahan makanan pokok atau bahan pangan tersebut. Nah, fungsi desa yang kedua adalah dari segi potensi ekonomi. Desa itu berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja produktif. Nah, maksudnya lumbung bahan mentah di sini adalah untuk bidang kegiatan industri atau pabrik itu sumber bahan mentahnya itu diambil dari desa. Dan tenaga kerja produktif itu maksudnya adalah kita ketahui bahwa banyak tenaga kerja muda yang masih muda itu diambil dari desa untuk bekerja di kota. Nah, fungsi desa yang ketiga adalah desa berfungsi sebagai desa agraris atau pertanian, manufaktur, industri, nelayan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang mari kita lihat tipologi desa yang pertama. Berdasarkan kekerabatan, tipologi desa ini sama dengan tipe-tipe bentuk dari desa ya. Yang kedua berdasarkan hamparan, yang ketiga berdasarkan pola permukiman, dan yang keempat berdasarkan pola mata pencaharian. Nah, sekarang mari kita lihat berdasarkan kekerabatannya. Oke, yang pertama, desa genealogis, yaitu desa yang dicirikan oleh tali persaudaraan antar warga desa yang masih sangat kuat. Jadi maksudnya di desa ini itu masyarakatnya itu masih memiliki tali persaudaraan atau masih sedarah. Nah, biasanya itu contohnya itu desa Talang Mamak di Riau. Yang kedua, desa teritorial, yaitu desa yang menjadi permukiman warga dengan beragam asal keturunan. Ini banyak ya, nanti kamu cari contohnya. Jadi kita tahu bahwa di desa misalnya di Kabupaten Karo ini sudah banyak desa yang campur sukunya di wilayah itu. Misalnya udah ada suku Karo, Batak Toba, Nias, Jawa, Padang, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam satu desa itu berbagai macam suku. Dan yang ketiga itu desa campuran genealogis dan teritorial, yaitu campuran antara mereka-mereka yang memiliki tali persaudaraan yang masih satu dengan warga desa yang sudah memiliki suku yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada berdasarkan hamparan. Yang pertama desa pesisir atau desa pantai, yang kedua desa dataran rendah atau lembah. Nah, jadi ini misalnya desa-desa yang terdapat dekat pesisir atau dekat pantai ya, atau sama juga dengan desa dataran rendah. Kemudian desa dataran tinggi dan desa perbukitan atau yang terdapat di daerah pegunungan. Nah, salah satunya itu seperti yang terdapat di Kabupaten Karo. Yang ketiga itu berdasarkan pola permukiman. Yang pertama, desa dengan permukiman menyebar. Artinya permukimannya ini tidak menyatu, menyebar ke penjuru wilayah ini. Jadi tidak beraturan, menyebar rumah-rumah penduduknya. Kemudian desa dengan permukiman melingkar. Nah, biasanya ini melingkar mengelilingi fasilitas tertentu misalnya. Jadi lama-lama bentuknya melingkar seperti ini. Oke. Yang selanjutnya itu ada desa dengan permukiman mengumpul. Nah, mengumpul rapat dia dalam satu wilayah dan dikelilingi oleh bentang alam, di mana nanti mereka akan bercocok tanam di sekitar permukiman mereka. Yang keempat itu ada desa dengan permukiman memanjang mengikuti jalan atau sungai. Nah, ini salah satu desa memanjang mengikuti jalan raya. Nah, ini salah satu desa memanjang mengikuti sungai. Oke, yang keempat berdasarkan pola mata pencaharian. Nah, berdasarkan mata pencaharian penduduk di wilayah itu. Yang pertama desa pertanian. Pastinya mereka yang tinggal di sekitar desa ini mata pencahariannya di bidang pertanian dan perkebunan. Iyalah Bu, nggak mungkin mereka jadi nelayan di situ. Nah, yang kedua itu desa nelayan. Iya, karena mereka tinggal di sekitar pantai atau di sekitar daerah perikanan atau pertambakan. Jadi penduduk yang tinggal di sini itu pastinya bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang selanjutnya, desa industri. Nah, ini industri bisa skala kerajinan atau manufaktur dengan teknologi sederhana. Jadi ini umumnya industri rumah tangga, misalnya ini. Mereka industri
rumah tangga kecil, mungkin membuat tas-tas dari rotan. Yang selanjutnya itu desa perdagangan atau jasa-jasa. Ini biasanya terdapat di desa-desa yang wilayahnya terkenal dengan daerah wisata. Jadi mereka bisa berdagang souvenir-souvenir atau hasil kerajinan tangan wilayah tersebut yang bisa jadi oleh-oleh atau buah tangan. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini mengenai desa. Ibu berharap kamu dapat memahaminya dan semoga setelah mempelajari materi ini kamu bisa memahami jenis-jenis desa dan kamu bisa memahami apa potensi desa yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, Ibu mau bertanya, kira-kira nilai karakter apa yang bisa kamu temukan dari materi kita hari ini? Silakan kamu jawab di soal latihan kita nanti. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih dan salam SFD.